Triknya begitu kan. Nah, ini agak sedikit eksagerasi kan. Tetapi ya seperti itulah yang terjadi. Ya. Seperti itulah sejarah reformasi terjadi. Ya. Jadi dua Makabe itu ada dalam Alkitab semua orang ya pada saat reformasi dan telah dinyatakan kanonik oleh Katolik, Ortodoks dan Koptik. Ya. Selama reformasi kitab-kitab ini kemudian dihapus oleh Protestan. Meskipun ada beberapa kebingungan awal tentang kitab mana yang mereka inginkan masuk dan keluar. Ya, misalnya Calvin menerima Baruk sebagai kitab suci. Sementara Luther menolak Yakobus, Ibrani, Yudas dan Wahyu. Jadi awalnya kitab Deuterokanonik dipindahkan ke bagian apokrifa di belakang Alkitab Protestan, tapi akhirnya dihapus seluruhnya. So sad ya Protestan, kalian menyunat firman Tuhan. Kronologi ini sangat penting jika kita ingin menghindari kesalahan seperti teori konspirasi Katolik dari sarjana evangelikal Norman Geisler. Dia pikir gereja tidak mengajarkan bahwa Deuterokanonika diilhami sampai Konsili Trente. Ya, ini kesalahan umum dari Protestan. Mereka pikir waktu Konsili Trente baru Deuterokanonika dijadikan kitab suci. Bodoh. Dan menyimpulkan bahwa memproklamirkan dua Makabe sebagai kanonik sekitar 29 tahun setelah Luther mengecam doa untuk orang mati pada tahun 1517. Ini sangat mencurigakan, terutama karena buku kitab itu mendukung doa untuk orang mati. Ya. Teori konspirasi dari Norman Geisler ini terhalang oleh sejarah aktual yang didokumentasikan seperti bula persatuan dari Konsili Florence dengan gereja Koptik dari tahun 1442, sebuah pernyataan ekumenis yang mencantumkan kanon kitab suci termasuk kitab dua Makabe. Ya. Jadi Koptik yang saat itu sudah menjadi Ortodoks Oriental. Ya. Jadi kecuali dengan mesin waktu, umat Katolik tidak menambahkan dua Makabe ke dalam kitab suci sebagai tanggapan terhadap reformasi. Sebaliknya, Protestan seperti Luther mengecam doa untuk orang mati, dan ketika Katolik menunjuk pada dua Makabe untuk mendukung doktrin tersebut, dan Protestan menyingkirkan dua Makabe. Ya, jadi sekarang Protestan seperti James Wan ya, menolak gagasan bahwa penolakan Luther terhadap Deuterokanonika itu didasarkan pada penolakannya terhadap ajaran-ajaran kitab suci. Karena dia pikir itu berarti bahwa Luther pada dasarnya tidak jujur dan hanya mengubah menjadi kanon yang lebih kecil untuk hanya memilih, ya, memilah dan memilih teologinya dari teologinya. Tapi Luther melakukan hal yang sama dengan kitab Yakobus. Yakobus bahkan bukan kitab yang diperdebatkan secara serius dalam sejarah kekristenan. Kita akan sulit untuk menunjuk bahwa seorang beriman yang ortodoks, O kecil, yang menyangkal surat Yakobus, James. Tetapi setelah Luther datang dengan doktrin pembenaran oleh iman saja, teologinya menuntun dia untuk memilih kanon yang lebih kecil. Dia jelas tentang hal ini dalam kata pengantar tahun 1522 untuk surat-surat Santo Yakobus dan Santo Yudas. Ya, Lutheran mengatakan seperti ini. Pertama-tama hal itu dengan tegas bertentangan dengan Santo Paulus dan seluruh kitab suci lainnya dalam mengaitkan pembenaran pada perbuatan. Dikatakan bahwa Abraham dibenarkan oleh perbuatannya ketika dia mempersembahkan putranya Ishak, meskipun dalam Roma bab 4 Santo Paulus mengajarkan sebaliknya bahwa Abraham dibenarkan terpisah dari perbuatannya hanya oleh imannya sebelum dia mempersembahkan putranya dan membuktikannya oleh Musa dalam Kejadian bab 15. Sekarang, meskipun surat ini dapat dibantu dan penafsiran yang dirancang untuk pembenaran melalui perbuatan, itu tidak dapat dipertahankan dalam penerapannya pada karya-karya pernyataan Musa dalam Kejadian bab 15. Karena Musa berbicara di sini hanya tentang iman Abraham dan bukan tentang karya-karyanya seperti yang ditunjukkan Santo Paulus dalam Roma bab 4. Oleh karena itu, kesalahan ini membuktikan bahwa surat ini bukanlah karya rasul manapun. Bayangkan Luther begitu menolak ya Rasul Yakobus. Oke. Jadi Luther sangat nyaman dengan gagasan untuk menghapus kitab dari Alkitabnya orang Kristen. Jika itu bertentangan dengan interpretasinya tentang Santo Paulus. Jadi
apakah sejarawan yang tadi menulis itu benar atau tidak, ini membuat Luther pada dasarnya tidak jujur, ya, tidak relevan. Justru catatan menunjukkan bahwa Luther benar-benar menolak beberapa kitab suci karena kitab-kitab tersebut bertentangan dengan teologi Luther sendiri. Jadi Luther sedang menjadi magisterium untuk beberapa orang yang mengikuti dia. Magisterium yang infalibel. Jadi Alkitab pada masa reformasi mengajarkan sesuatu yang ditolak oleh Protestantisme. Dan tampaknya karena alasan ini, bagian-bagian ini disunting, disunat dari Alkitab. Tentu saja jika kita menghapus Alkitab yang berbicara tentang doa untuk orang mati dan doa untuk orang-orang kudus, kita tidak dapat menggunakan doa untuk orang mati dan doa untuk orang kudus. Tidak ada dalam Alkitab. Kita tidak bisa pakai itu ungkapan karena kita sudah buang Alkitabnya. Ya. Kalau kamu sudah buang Alkitabnya, jangan bilang tidak ada dalam Alkitab. Ada, hanya kamu buang ya, sebagai argumen. Ya, ini akan seperti memecat setiap anggota dewan yang tidak setuju dengan kamu. Dan kemudian mengklaim bahwa kamu benar karena semua anggota dewan yang tersisa itu setuju dengan kamu. Ya, trik kan? Ya, itu jalan dari jalan yang mudah. Tinggal tunjuk kitab Makabe ada doa untuk orang mati. Lalu datang Luther ganggu itu kitab suci dan sekarang ada jalan yang sulit. Ya, jalan untuk membuktikan bahwa doa orang mati itu ada dalam Alkitab. Itu tentang kasus Onesiphorus dan Abraham. Jadi ada referensi untuk doa untuk dan bagi orang mati dalam Alkitab Protestan ya, yang 66 itu. Mereka ayat-ayat ini hanya kurang eksplisit daripada yang sudah dihapus doa Makabe itu. Ya. Jadi ada komentar misalnya Monsignor Ronald Knox dalam The Belief of Catholics. Anda tidak boleh mengatakan bahwa tidak ada wahyu yang akan memuaskan Anda kecuali jaminan mujizat menyertainya. Dan kemudian mengatakan dalam nafas yang sama bahwa Anda akan menolak untuk menerima cerita mujizat apapun dengan alasan bahwa itu adalah mujizat. Seolah-olah Anda mengundang lawan Anda untuk menusuk dengan pistol. Jika Anda tidak memiliki mujizat, maka Anda harus siap untuk puas tanpa mujizat. Sama seperti seorang skeptis tidak dapat menolak semua bukti untuk mujizat dan kemudian membutuhkan bukti untuk mujizat untuk dibujuk lagi. Protestan tidak dapat menolak kanonisitas dari bagian apapun yang secara eksplisit menggambarkan doa-doa yang dipertanyakan itu. Dan kemudian mengeluh bahwa bukti yang tersisa tidak cukup eksplisit. Jadi bukti yang eksplisit sudah dibuang, kemudian mereka mengatakan bukti yang tersedia sekarang tidak cukup eksplisit. Dan mengingat hal itu, mari kita lihat dua contoh khusus dari perjanjian baru. Yaitu pertama, Onesiphorus dan doa untuk orang mati. Dalam 2 Timotius bab 1 ayat 15-18, Santo Paulus menulis kepada Timotius, uskup itu, tentang termasuk Figelus dan Hermogenes. Semoga Tuhan memberikan belas kasihan kepada keluarga Onesiphorus karena dia sering memberi saya hati yang baru dan tidak malu dengan rantai saya. Tetapi ketika dia datang ke Roma, dia segera mencari saya dan menemukan saya. Semoga Tuhan memberinya belas kasihan dari Tuhan pada hari itu, dan kamu tahu betul jasa yang dia berikan di Efesus. Bagian ini cukup subtil ya, karena Onesiphorus sedikit mirip dengan ya ada ada apa macam tokoh-tokoh agak apa tidak jelas bahwa itu dia memang mati atau masih hidup di mana begitu. Subtil, butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa dia sudah mati. Ya. Untuk melihat ini ya kita perhatikan baik-baik tiga hal bagian, tiga bagian. Pertama, sebagaimana dijelaskan dalam catatan kaki dari kitab suci, Onesiphorus tampaknya telah meninggal sebelum surat ini tulis. Keluarganya disebutkan dua kali, sini dan dalam 2 Timotius bab 4 ayat 19. Meskipun Onesiphorus sendiri yang membantu Paulus di penjara dan memberikan banyak pelayanan kepada komunitas Efesus. Penyebutan kedua sangat mencolok karena Paulus tidak meminta Timotius untuk menyapa Onesiphorus. Sebaliknya dia berkata, sapalah Priska dan Aquila dan keluarga Onesiphorus. 2 Timotius bab 4 ayat 19. Yang kedua, semua tindakan duniawi Onesiphorus dibicarakan dalam bentuk lampau. Pada awalnya ini tampaknya hanya karena Paulus menceritakan bagaimana Onesiphorus merawatnya pada saat dia membutuhkan, tetapi Paulus melanjutkan dengan memuji pelayanan yang ia berikan di Efesus tanpa menyebutkan pelayanan apapun yang ia berikan di sana atau di tempat lain. Dan yang ketiga,
Satu kali Paulus berbicara tentang Onesiphorus dalam bentuk sekarang dan masa depan adalah ketika dia berdoa. Semoga Tuhan mengabulkan dia untuk menemukan belas kasihan dari Tuhan pada hari itu. Dengan kata lain, Paulus berdoa untuk jiwanya, mempercayakannya kepada Tuhan untuk mengantisipasi penghakiman terakhir. Dan doa ini berbeda dari doa Paulus untuk keluarga Onesiphorus beberapa ayat sebelumnya. Jika Onesiphorus tidak mati, mengapa Paulus berdoa untuk dia dan keluarganya secara terpisah? Jadi ini semua menunjuk pada fakta bahwa Onesiphorus telah meninggal dan bahwa Paulus berdoa untuk jiwanya. Yaitu fakta pertama. Fakta kedua, Lazarus dan doa kepada orang mati. Ini yang penting karena orang Protestan sering denial ini ayat. Perumpamaan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya sebagian besar terjadi sebagai serangkaian doa yang didoakan oleh seorang kaya yang dalam siksaan kepada Abraham yang dimulai dalam Lukas bab 16 ayat 22 sampai 24. Orang malang itu mati dan digendong oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan di Hades ketika berada dalam siksaan. Ia mengangkat matanya dan melihat Abraham jauh dan Lazarus di dalamnya. Dan dia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku dan suruhlah Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mendinginkan lidahku karena aku berada dalam penderitaan dalam nyala api ini. Abraham menolak permintaan orang kaya itu dengan dua alasan. Bahwa dia tidak bisa. Ya, karena ada jurang besar antara Abraham dan orang kaya. Lukas bab 16 ayat 26. Dan bahwa dia tidak akan melakukannya karena orang kaya itu sudah memiliki kesempatannya. Sudah ada kesempatan, sudah ada peluang. Orang kaya itu kemudian mempersembahkan doa syafaat kepada Abraham. Berdoa agar seseorang pergi mengunjungi saudara-saudaranya untuk memperingatkan mereka agar tidak menjalani kehidupan yang menjijikan. Di sini Abraham hanya menolak karena mereka yang di bumi itu memiliki kitab suci dan jika mereka tidak mendengar Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan yakin jika seseorang akan bangkit dari antara orang mati. Lukas bab 16 ayat 31. Jurang besar yang memisahkan orang kaya dari Abraham tampaknya juga memisahkan dia dari saudara-saudaranya, tetapi itu tidak memisahkan Abraham dari orang-orang di bumi. Ya. Selain itu dalam terang kebangkitan, kita harus mencatat bahwa penolakan ini tidak mutlak. Seseorang memang bangkit dari kematian untuk pembenaran kita. Roma bab 4 ayat 25. Ada banyak hal yang harus dibongkar dalam perumpamaan ini. Ini adalah salah satu penggunaan Alkitab yang paling jelas dari Bapa sebagai gelar rohani. Bapa Abraham kan. Ada pertanyaan yang tersisa tentang di mana jiwa orang kaya itu. Jika dia berada di neraka, bagaimana dia berdoa? Dan kemudian ada fakta bahwa Kristus menyajikan orang kaya itu sebagai Kristus ini menggambarkan kepada kita bahwa orang kaya itu berdoa kepada Abraham. Ya kan? Dan tidak ada petunjuk bahwa ini tidak pantas. Kristus tidak mengatakan jangan buat seperti orang kaya itu terkutuk begitu. Kita tidak mendengar Abraham menegur orang kaya karena menyeberangi jurang dengan doa-doanya atau mengatakan bahwa ini mengurangi kemuliaan Tuhan. Bahkan di situ sama sekali tidak disebut Tuhan kan. Dan sekali lagi ini benar, bahkan untuk doa-doa yang melintasi jurang besar yang memisahkan orang kaya dari Abraham. Jadi ini berfungsi sebagai bukti yang sangat kuat, for theory, untuk berdoa kepada orang-orang kudus. Ya, Abraham itu kan orang kudus kan. Nah, apakah bungkamnya, heningnya Alkitab itu mendukung pendirian Protestan? Bahwa tidak boleh berdoa kepada orang mati. Katakanlah kamu tidak yakin bahwa 2 Makabe itu tidak kanonik begitu. Jadi Anda tidak berpikir bahwa Paulus cukup jelas dan Paulus cukup jelas tentang Onesiphorus dan bahwa Yesus berbicaranya dalam sebuah perumpamaan. Jadi pertanyaannya apakah memang Protestan benar tidak boleh berdoa kepada orang mati? So, what do you think? Ya. Sola Scriptura Protestan cenderung terombang-ambing. Umumnya secara tidak sadar. Antara memperlakukan segala sesuatu yang diizinkan dan memperlakukan segala sesuatu yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab sebagai dilarang. Ya. Antara itu, ya. Pokoknya sesuatu yang tidak eksplisit itu selalu mereka entah patokannya di apa, dilarang atau di apa itu antara mereka sih. Setengah milenium berlalu, 500 tahun.
Ini masih merupakan masalah yang tersisa bagi sola scriptura. Jika Anda berpegang pada pandangan Luther bahwa apapun yang tanpa firman Tuhan dengan kenyataan itu bertentangan dengan Tuhan, kamu punya masalah yang jelas. Prinsip pembatasan itu sendiri tidak ditemukan dalam firman Tuhan. Ya. Dengan mengatakan bahwa segala sesuatu harus ada ayatnya, itu bukan ayat firman Tuhan, yaitu firman manusia. Jadi sola scriptura itu opini manusia sebenarnya. Sola scriptura bukan doktrin Kristen. Sola scriptura adalah modus operandi dari bidat. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan prinsip hanya kitab suci lah apa tertinggi, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kitab suci lah itu karangan manusia belaka. Jadi sola scriptura itu hanya apa? Ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan, ya. Begitu. Prinsip pembatasan bahwa hanya sesuatu yang dapat ditemukan dalam kitab suci itulah yang adalah firman Tuhan. Itu pelanggaran terhadap prinsip pembatasan untuk menerima prinsip yang membatasi. Ya. Jadi pertimbangkan dua fakta. Alkitab mengatakan kepada kita untuk berdoa bagi satu sama lain dan mendorong kita untuk saling menanggung dosa dan pergumulan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Orang-orang beriman yang meninggal masih menjadi bagian dari tubuh Kristus. Protestan cenderung percaya bahwa satu, tidak berlaku untuk orang yang sudah meninggal almarhum, meskipun Alkitab tidak mengatakan itu. Umat Katolik adalah orang-orang yang mengambil ajaran Alkitab pada nilai nominalnya di sini. Pergi kepada saudara-saudara kita di dalam Kristus tanpa memperhatikan apakah mereka berada di ruang tamu kita atau di hadapan takhta Allah. Orang-orang Protestan berpegang pada dua standar. Satu di antara kita di bumi ini, yang lain untuk interaksi kita dengan orang yang telah meninggal. Tapi standar kedua ini sebenarnya tidak alkitabiah. Ya. Jadi kita belum selesai dengan dua Makabe. Kisah Makabe itu dalam kisah Makabe itu ada perayaan Chanukah yang dirayakan Yesus dalam Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 23, dan ini mendukung kanonisitas kedua dari kitab Makabe. Ya. Kanonisitas kitab 2 Makabe. Ya. Seperti halnya dalam fakta bahwa 2 Makabe bab 7 itu dirujuk dalam Ibrani bab 11 ayat 35 sampai 37. Jadi gugur argumen Protestan mengatakan bahwa tidak kepada kitab Deuterokanonika. Beberapa orang bahkan setelah melihat fakta ini tetap menyimpulkan bahwa 2 Makabe adalah pengakuan besar karena sejarah yang tercatat adalah bahwa Tuhan menyelamatkan orang Yahudi setelah perantaraan 2 orang suci di surga. Berdasarkan cerita. Ya, orang Yahudi sampai sekarang masih berdoa untuk orang mati. Orang Ortodoks berdoa untuk orang mati. Orang Katolik berdoa untuk orang mati. Orang Protestan, entahlah. Orang-orang Yahudi itu masih membaca doa Kel Male Rahmamin untuk diri sendiri. Itu memuji umat beriman yang telah meninggal pada Tuhan. Dan mengingat semua ini, coba pikirkan apa sebenarnya arti dari the silence of the Bible, heningan kitab suci. Kristus datang ke dalam budaya di mana ada doa Yahudi untuk orang mati dan doa untuk orang mati di mana Yudas Makabe dipuji karena kepemimpinannya yang bajik. Ya, termasuk dalam hal ini berdoa pada orang mati. Dia juga merayakan Hanukkah, menceritakan sebuah perumpamaan di mana berdoa kepada orang kudus yaitu Abraham disajikan secara positif dan tidak mengatakan apapun terhadap praktik spiritual ini. Kemudian kita sampai pada periode perjanjian baru dan kita melihat penulis Ibrani mengacu pada 2 Makabe. Sekali lagi tanpa indikasi bahwa kitab ini adalah campuran antara sejarah dan bidat. So, apakah ada pengamat yang secara dengan nalar menyimpulkan dari kesaksian ini bahwa Kristus dan para rasul sebenarnya menentang doa untuk orang yang telah meninggal dan kepada orang-orang kudus di surga? Tentu saja tidak, ya. Hasilnya persis seperti yang kita harapkan. Kita melihat orang-orang Kristen paling awal seperti Origenes yang menyatakan bahwa 1 dan 2 Makabe membawa otoritas kitab suci. Dan kita melihat orang-orang Kristen mula-mula berdoa kepada
dan untuk orang-orang suci. Dengan melakukan ini, orang-orang Kristen yang paling awal tidak menunjukkan penghinaan terhadap kitab suci. Justru sebaliknya, mereka menunjukkan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya dikatakan kitab suci tentang masalah ini. Dan mereka mengakui bahwa Alkitab itu, kitab suci mendukung praktek berdoa untuk orang yang telah meninggal dan berdoa kepada orang-orang kudus yang telah pergi ke hadapan Tuhan sebelum kita. So, selamat Hari Raya All Hallows Day. Malam ini adalah Vigili All Hallows Day. Kita berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal, baik yang masih di api penyucian tanggal 2 November nanti, ataupun yang sudah ada di surga tanggal 1 November. So, jangan dengarkan orang-orang yang tidak memahami kitab suci secara utuh, yang bahkan berani membuang beberapa bagian dari kitab suci hanya untuk membenarkan teologi mereka dan balik menentang doktrin gereja Kristus. Salve. I can hear destiny calling, calling out my name. Failure and dreams both offering, but both offering change. Surrender offers rest, but I die for peace. Don't need your protection, don't need no shield. Now watch me bleed. Now watch me bleed. Now watch me bleed. Now watch me bleed. The winds of life are blowing. It brings doubt like rain. But I will roar like thunder. Kami sudah ada pembahasan excellent buat saya. Saya masuk ke sosial media dengan tujuan Protestantis. Tidak multitasking banyak-banyak. Sudah diperhatikan fokus ke Protestan. Semua orang yang mau tahu Protestan langsung tahu. Saya masuk ke sosial media dengan fokus sama pada mereka. Dari sekian banyak titik-titik Protestan mungkin personal branding. Begitu lihat satu muka orang lagi punya Protestan, orang Protestan, daripada rombongnya kemana-mana. Failure is not an option. I will not just survive. Jadi fokus ke Protestan mah. Dan Protestan itu adalah sebuah gagasan yang muncul dalam gereja Katolik ya. Orang-orang Katolik seperti Luther, Calvin dan Zwingli, mereka bukan orang Protestan. Begitu. Luther, Calvin dan Zwingli itu mereka bukan denok Protestan mana. Mereka adalah orang Katolik yang baik. Dan mereka ajarkan Kristus. Tinggal di dakum saja. Dakum ini belum bisa dengar. Saya pada saat saya bicara ke musik. Saya tulis ada moderator.
Caranya seperti apa? Halusinasi kan? Kamu berhalusinasi bahwa peristiwa itu menghasilkan sesuatu untuk kamu. Karena kamu membuang sarananya, alirannya, stop kontaknya itu. Ya, kamu tidak punya arus apostolik itu tidak ada di kamu. Sepotong buang, stop kontaknya tidak ada. Kamu terlepas, bukan anggota gereja, keluar dari secara. Dari peristiwa yang abad pertama itu hanya bisa sampai kepada kita melalui gereja. Ketika kamu keluar dari gereja, ya selesai. Mau dapat bagaimana? Tidak ada lagi. Ya kan? Atau coba kamu pikir, halusinasi sudah kan terakhir halusinasi. Hanya iman. Halusinasi. Itu bukan Kristen. Kamu karena sudah tahu terlepas dari gereja, ya bikin ajaran sendiri. Rasionalisasi segala macam. Kamu sudah. Bicara kayak ayam tanpa kepala setia. Karena apa? Menyakitkan hati Protestan yang menganut Protestantisme. Pasti itu buruk sekali. Orang sudah poin, tidak usah bujuk-bujuk kamu supaya kamu, sampai terlalu kamu hati. Sudah 500 tahun kamu menjelang. Sejak Konsili Trento sudah katakan, anatema sih, selesai. Terlalu mau hibur-hibur kamu buat apa? Kamu bukan orang Kristen. Camkan. Kamu ambil Alkitabnya Katolik lalu merasa diri Kristen. Merasa diri saja. Halusinasi makin saja. Itu fakta. Bukan merendahkan. Franklin Katolik, selalu
selama kau Protestan pasti akan freak dengan betul. Sama seperti iblis freak dengan Tuhan. Saya mau bicara sebelum keinginan sendiri. Persis iblis kan seperti itu. Saya sudah heran. Selagi kau bilang, oh saya mau ikut Katolik, karena kamu sudah saat kau masuk ke mereka. Protestan pasti akan seperti itu sama dia. Jadi saya mengajar tidak pakai bujuk-bujuk. Kalau mau tolak, itu saya menjelas. Ya atau tidak, selain dari itu. Anda sendiri apa? Protestan itu memang kita Katolik. Perang 30 tahun terus kembali ke Islam. Perang 30 tahun. Kau berperang ulang tapi terus kembali ke Islam. Su ambil, buang lagi itu. Dan terlambat rasa lebih tahu maksudnya. Itu kan bodoh kan? Melecehkan ya orang-orang berdosa dan hanya orang dunia akan lihat ya gereja Katolik. Kalau pendeta yang sedih orang contoh ini. Pendeta Muslim atau orang mereka sedih. Hanya orang Katolik saja orang. Karena gereja Katolik itu gereja kesalahan apapun akan perhatian seluruh Protestan Muslim itu orang contoh sedih apa yang dasarnya gitu. Begitu. Kalau orang Katolik yang buat salah orang akan mati tapi di Katolik bukan di Protestan. Orang Protestan semua kembali kalau berita apa yang media kalau memberikan kita pada Protestan itu besar berarti persetan kalau memang dia sudah begitu. Jadi orang tiap hari akan hitung kapan orang Katolik berdosa, kapan orang Katolik karena itu berita menarik. Aku berdosanya Protestan, no berdosa begitu. Siapa mau baca pemberita? Sonakan, biar semua orang Protestan bejat total juga tidak menarik kan? Ya, ajaran Protestan kan begitu. Semua orang berbejat total, tapi tidak menjadi berita yang menarik. 2000 pastor Katolik melakukan pelecehan menarik, kalau 2000 orang tidak. Kalau Protestan semua bejat total tidak menjadi berita yang menarik. Begitu. Lebih dari 450 pastor, tapi semua Protestan itu bejat total ya. Jadi mana yang lebih parah? Semua Protestan bejat total menurut Calvin dan Calvin iya kita bejat total. Katolik tidak ada yang bejat total, berdosa. Tetap ada kebaikan dalam umat Katolik. Langkah baiknya kita saling menghormati satu sama lain. Kita menghormati antar orang, tapi gagasan intoleransi. Ya, orang Katolik tidak toleransi dengan gagasan yang salah. Anak tema. Orang-orangnya kita hargai seperti kalian hargai. Saya menghargai pribadi orang Protestan saya hargai. Tapi gagasan Protestan saya tidak menghargai sama sekali gagasan sebegitu buruk saya menghargai gagasan. Jadi bedakan gagasan Protestantisme itu buruk, bukan orang Protestan yang buruk. Itu justru saya menghargai orang Protestan dan menunjukkan bahwa gagasan yang kamu anut itu buruk. Gitu. Bukankah itu menghargai orang? Saya kalau mau ajar anak itu makanannya buruk, saya bilang makanan buruk anak, jangan makan. Bukan bilang oh makan terus ya anak. Memikir menghargai seperti itu, menghargai bodoh namanya. Gitu. Menghargai bodoh. Harus tegas. Kalau gagasannya buruk ya buruk. Jangan terlalu elus-elus orang yang menganut gagasan buruk. Gitu.
gagasan buruk sekali juga bilang, oh gas terus, buruk gitu. Sampai sekarang 500 tahun tidak ada yang masuk surga karena gagasan buruk. Ya kan? Ajaran manusia semua sholat pula sholat bidah. Itu kan bidah Luther dan Calvin semua. Kamu pikir itu rasul siapa mengajar? Tidak ada. Tuhan mengajar itu di mana? Tidak ada. Nanti beritahu begini dengan tidak menghargai orang. Tidak menghargai orang, justru sangat menghargai kamu sebagai manusia yang mau diselamatkan Tuhan. Berharga. Beritahu begini masih memberontak. 500 tahun super untuk berhenti. Saatnya tahu kebenaran. Protes ke Martin Luther saya Martin Luther sudah meninggal dan saya beritahu bahwa gagas ini tetap hidup. Masalahnya di situ. Luther sudah mati tapi Protestan tetap anggap dia sebagai paus. Itu bodohnya di situ. Luther dan Calvin sudah mati dan tidak berjanji menyertai gereja Protestan. Tapi Protestan mati-mati itu berjanji hidup. Aneh kan? Makanya beritahu kamu supaya kamu tahu. Saya tidak menghormati orang. Saya sangat menghormati orang Protestan untuk pendeta. Tapi gagasan yang salah tetap salah kah? Masa gagasan tiba-tiba jadi benar? Ada problem. Yes. Romo apa isi sebenarnya dari 95 tesis? Biasanya mungkin bisa dijelaskan sedikit, bisa baca sendiri. Dia itu menentang sesama imamnya yang melakukan praktik indulgensi, bukan pausnya. Justru dia meminta supaya orang tunduk kepada paus, gitu, otoritas paus. Orang baca terbalik kalau seolah-olah Luther menentang paus. Nanti sesudah dia diekskomunikasi karena ditemukan ajaran sesat, baru langsung dia balik kembali paus. Semula dia sangat taat kepada paus, dia sangat papis. Setelah dia kena tegur, baru dia balas hantam paus. Ada di VT saya yang kemarin ya, lihat sini. Saya sudah membacakan, saya terjemahkan harfiah. Baca dari 5, 7, 71 sampai 91. Ada 8 yang saya putih di situ. 8 tesis. Tentang sakramen pengakuan, diakui semua. Tapi kemudian dia buang sendiri. Karena apa? Karena tegur dari paus, dia meruang. Dasar Protestan. Jadi DNA itu yang ada sampai sekarang. Kita ajar apa sedang akan protes terus. Protes.
walaupun tidak pernah masuk surga, mereka percaya diri sekali. Jadi saya tanya, berikan list orang penganut reformasi yang sudah ada di surga. Kalau tidak ada ya stop, tipu-tipu orang. Masuk gereja Katolik, surga. Dance appropriation, basic sport, okay. Song epics dan feel powerful, okay. Tips menggunakan speedlight. Victoria impressive. Patrice Allegro perlu dengar, Protestantisme tidak menerima. Patrice Allegro perlu dengar, Protestantisme ini satu, ini tiap hari dia omong saya nama terus. Si apa ini? Penganut ini relativis. Mari kita dengarkan dia ya, supaya saya komentar. Saya mesti tahan-tahan, kebas dia sekali nanti dia masuk Katolik memang. Tidak dilakukan, Protestantisme tapi ini dilakukan. tidak menerima infalibilitas. Kedudukan Ya. Katolik Roma yang semakin Artinya, teguh mengenai semua orang itu infalibilitas infalibel. kepausan ini mengurangi antusiasme di antara banyak pendukung gerakan ekumenis ya dalam dewan gereja-gereja dunia ya. Meskipun ada penggabungan yang signifikan untuk membentuk gereja-gereja Protestan yang baru, suatu kedekatan yang serupa dengan Roma tampaknya semakin jauh. Jadi setelah Vatikan II itu, setelah pernyataan Kung ditolak, ya Hans Kung terkait itu, maka sudah jelas ya semakin jauh adanya kesatuan gereja itu. Kemudian juga selain itu ditabiskan oleh siapa? Datang ajar saya. Protestan, sok mengajar saya. Tidak punya otoritas untuk mengajar orang Katolik. Diam-diam di situ. Kamu kopi ajaran Katolik, diam-diam di situ. Untung ada orang Katolik. Kalau tidak, kamu percaya apa? Yesus dari Hong Kong. Kamu terlalu protes Katolik, tapi orang Katolik yang ajar kamu Yesus itu. Denial ya. Kamu pikir kamu sendiri tahu Yesus dari Hong Kong. Terakhir karena kamu kopi tapi tidak tanya kepada pemiliknya, artinya sembarangan kan? Serampan. Ya. Di apa? Coba kamu tes anak sekolah, suruh dia apa? Nyontek hasil temannya, tapi tidak usah tanya kejelasan. Kita baca kembali kita bingung, rasa lucu. Nyontek tanpa tahu jelas apa yang dinyontek itu. Mau jadi agama lain, buat Alkitab sendiri. Begitu. Jangan ambil orang Alkitab berdatang teriak-teriak di sini. Ya. Di orang ngomong, baru kamu bilang, kamu menghina kami. Tidak percaya Kristus. Oh, saya tidak perlu percaya Kristusnya Protestan. Syukur. Seperti si Romo kali ini lihat akunya satunya tidak ada mongol. Persetan satu lepas love from supaya membiarkan mereka melampiaskan nafsu protestantisme mereka. Karena saya tahu nafsu protestantisme itu meledak-ledak kalau saya lagi di nafsu protestannya lari di atas kepala. Ada lagu Gregorian dari sebuah biara yang pernah saya jumpai di Polandia. Tiniec Krak. Bagus. Tiniec orang Gregorian. Baik, Tiniec ya, Tiniec. Oral Gregorian nepeng snesie. Wacinski spevi horalowe Patchwo Bendik Bai. Patch. Kita mulai dari awal. Keren.
pimpin agama. Saya tidak pimpin agama. Pimpin agama buat apa pimpin agama? Memang agama itu apa sehingga harus dipimpin? Protestan yang pimpin agama tidak jelas. Orang Katolik tidak pimpin agama, pimpin manusianya, jadi gembala untuk manusia. Bukan pimpin agama. Pimpin agama buat apa? Apa judulnya, Romo? O Celestis, antiku magnificat, ut vor pochodzi viti gema celestis. Orau Gregorianski, nai piękniejsze, łacięty śpiewy, oralał opatrzył Benediktinu Pinci. Lagu Gregorian dari Piara Benediktin di Pieniec, Polandia. Lihat di akun YouTube Opacwo Benediktin Pinci. Chorał Gregorianski.